Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka ma'tubi a'tini ma'abatak wa ma'rifatak. Maqala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adamanna bihi wa bi'ilmihi wa bi kutub daraini amin radiyallahu ankum. Maqala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita hadir di majelis yang mulia, tempat di mana kita menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala min buyutillah, tempat yang nanti di yaumil qiyamah hari ini akan menjadi saksi untuk meringankan kita menuju mudah-mudahan surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terus bergumam dari bibir-bibir para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sungguh almar'u ma'a man ahabba yaumil qiyamah. Seseorang tergantung yang dicintainya di hari kiamat. Dia bersama orang yang dicintainya, itu kata Nabi. Hadis ini berangkat dari ada orang sahabat setiap pagi pengen lihat Nabi. Sebelum dagang, sebelum aktivitas sudah nongkrong di depan rumah Nabi. Nanti kalau Nabi buka pintu, dia sudah lihat Nabi sehat, dia lihat wajahnya Nabi, dia pulang. Nabi gak risih, yang risih itu Umar. Tiap pagi orang ada di situ. Nanti kalau udah lihat wajah Rasulullah, pamit. Sekedar mau lihat wajah Rasulullah sudah cukup. Ya Allah, ya. Ditegur oleh Umar. Bagi Umar bin Khattab ini tidak punya adab. Setiap pagi cerangin wajah Nabi, berangkat. Cerangin wajahnya. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Umar, biarin Umar. Almar'u ma'a man ahabba yaumil qiyamah. Tuh hadisnya bermula dari situ. Seseorang tergantung yang dicintainya. Coba tanya dia, kenapa liatin saya tiap pagi? Ditanya orang itu, kamu kenapa lihat Rasulullah tiap pagi? Kata dia, kesusahan saya, capek saya hilang kalau melihat Rasulullah. Sama kayak bapak-bapak, capek kerja seharian hilang kalau melihat cucu. Itu baru cucu yang belum tentu taat apa kita ntar kalau udah gede. Ya, capek saya hilang kalau melihat istri. Betul nggak? Nggak betul ya? Malah tambah capek ya. Lihat istrinya, capek saya hilang kalau melihat suami. Ya, sama. Oh, ada orang yang lelah saya hilang kalau pulang lihat burung murai. Langsung ke murainya ya berkicau, hilang. Ini orang sahabat, semua kesedihannya hilang kalau melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sampai dalam riwayat lain, idza tafassahu, kalau kita sering berduduk di majelis nih, kemudian datang Rasulullah, mereka tuh lama-lama dengkulnya dengan dengkul Nabi udah deket banget tuh ngajinya sahabat tuh. Iza tafassahu, kalau kami duduk renggang-renggang kayak gini, baru Rasulullah berucap sepatah dua patah kata, tiba-tiba kayak penuh. Kenapa? Rupa-rupanya Pak, dikit-dikit orang merangkak deketin Nabi, sampai dengkulnya ketemu dengkul Rasulullah SAW, sampai ngeriung tuh. Nah mestinya begitu ngaji nih, deket-deket sama saya gitu ya, deket-deket. Ya, iya. Kenapa? Karena pengen ngelihat Nabi dari dekat. Kemudian iza yaltaq, kalau mereka bertemu dengan Nabi bermusafahah, mereka tidak mandi illa wudu, mereka cuma duduk.
Kenapa? Bekas dari telapak tangan Rasulullah, pipi Rasulullah nempel wanginya. Ya Allah, nempel wanginya. Mereka enggak sudi ini dihapus dengan sabun. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Kelak mudah-mudahan di yaumil kiamah kita demikian, amin ya rabbal alamin. Kita masuk dulu pada pembahasan kita. Ini sengaja kita lihat satu pembahasan, yaitu inna min asratis sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Ya Allah, ngeri nih. Riwayat Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda, inna min asratis sa'ah, sesungguhnya tanda-tanda hari kiamat. Nah ini raf'ul ilmi, diangkatnya ilmu. Gak ada ilmu lagi udah di bumi ini. Benar, saudara Rasulullah, benarlah Rasulullah. Kata Nabi, awwalu ma yaqbidul ilmi fid dunya, awal pertama ilmu yang akan diangkat di dunia ilmu waris. Karena bapak-bapak udah gak ada yang mau pakai, betul nggak? Iya, kita tuh lebih kepada bagaimana ngikutin ilmu antarahim, kerelaan daripada waris. Karena memang waris itu menempati peringkat keempat setelah wasiat, tajhijul zanazah, pengurus jenazah, hutang demi hutang, piutang ada di sini, pengembalian barang-barang pinjaman, wasiat, baru waris. Waris itu menempati peringkat akhir. Artinya kalau tidak ada wasiat, tidak ada hibah demi hibah, maka waris yang bermain. Ilmu yang pertama diangkat adalah ilmu waris. Seorang bapak mati meninggalkan satu istri, satu anak laki, satu anak perempuan, berapa bagiannya? Gak bakal ada yang tahu. Karena emang itu yang diangkat oleh Allah ilmu. Kecuali orang yang benar-benar ngaji. Anak seorang istri kalau ada anaknya dapat 1/8, anak laki-laki dapat 2/3 bagian, dibagi dengan saudara perempuannya. 1 bagian laki-laki, 2 bagian perempuan. Sekarang udah ada tabelnya di kementerian. Jadi kalau kita googling nih, hitungan waris langsung keluar, tinggal bapak isi, saudara saya dapat 4, paman saya, adik dari orang tua saya 1, ini 1, saya sendiri 1, diklik keluar bagian bapak berapa. Sekarang sudah ada aplikasi demikian mudahnya. Tapi pun begitu, ilmu yang paling pertama diangkat oleh Allah ilmu waris. Karena ilmu waris ini, jangankan bapak-bapak, di pesantren ilmu yang paling ogah dipelajarin. Karena bicara 2/3, 1/6, 1/3, 3/3, bagian demi bagian dikali daripada jumlah hartanya berapa miliar dibagi 1/8. Jadi anak pondok saja kalau bicara warisan, belum lagi ada beda emak, beda bapak, siapa yang menjadi walinya. Masya Allah. Belum lagi nanti, wah ini bapaknya punya istri 2, yang satu dari istri yang pertama, dari istri yang pertama nggak bawa harta, nanti istri yang kedua bawa harta. Dalam pernikahan Islam tidak ada istilah bawa harta, makanya ada perjanjian pranikah. Jahil itu perjanjian. Hotman Paris bikin perjanjian pranikah. Kok ada perjanjian pranikah? Berarti habis ini pasca nikah. Innalillahi wa inna ilaihi. Nah, jadi yang pertama diangkatnya ilmu saat orang bodoh. Nah, karena diangkatnya ilmu, wajuala mufti, dan orang-orang bodoh beri fatwa. Ini bahaya. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu? Allah kalau mengangkat ilmu bukan dibikin lupa orang, bukan, tapi apa? Bimautil alim, dimatiin orang alim. Orang ahli ilmu dimatiin. Ya Allah, ya ulama-ulama dimatiin. Nah, kita bingung deh. Ini gimana nih hukumnya nih? Kodifikasi hukumnya di mana nih? Wah, ini istinbat hukumnya gimana nih? Boleh nggak nasi goreng pakai alkohol di atasnya tuh? Wah, kemarin ada orang pulang dari Singapura tanya sama saya, Ustadz, saya ada lihat nasi goreng di atasnya dikasih cairan bakar di atas, hukumnya haram kalau itu alkohol, karena minyak tanah tidak bisa membakar, minyak kelapa nggak bisa membakar, kalau minyak tanah bisa. Jadi kalau yang dipastikan itu alkohol, haram nasi gorengnya bareng sama penggorengannya. Masya Allah. Ustaz, ada lagi catering. Kami menyediakan catering di mana di situ ada babi panggang.
babi guling. Ya karena memang Nasrani. Setelahnya adalah acara umat Islam. Perkawinan umat Islam gimana? Nah itu mesti difatwakan. Kalau orang bodoh nggak fatwa bahaya. Maka siapkan satu ember yang berisi dengan air dan campuran debu setengah lumpur. Jadi cuci, masukin semua ke ember tersebut yang udah ada, kemudian diangkat, dicuci pakai santai atau pakai sabun. Jadi yang menyucikan secara syariat udah, yang menyucikan secara higienis sudah. Islam itu bukan bicara higienis doang, harus halalan, thayyiban. Halal dan thayyib, nggak bisa halal doang, nggak bisa. Nasi halal nggak Pak? Halal. Makan nasi aja gak ada launya. Makanya harus halalan, thayyiban. Ya, nih di sini nih. Halalan, thayyiban, nasi, lauk, manfaatan, tetehnya lengkap udah. Ya. Ada apa kagak? Belum ada tuh. Ini mentang-mentang halal enggak thayyib. Thayyib itu apa? Baik buat kesehatan. Makan daging kalau kolesterol itu enggak thayyib. Jadi enggak semua makanan yang Allah ciptakan thayyib buat Anda. Saya itu paling anti Pak, tape uli. Saya itu punya mah kronis. Nah di rumah sakit Harum 5 hari. Jadi bermusuhan lah saya dengan, tapi padahal pengen banget dulu waktu kecil enak gitu ya. Ceramah di Kuningan, Sangkan Urip, Oluragung, terus dari Sangkan Urip dikasih ember-ember itu Pak. Nah ember sampai rumah nggak ada yang saya makan itu karena bermusuhan dengan dia tidak thayyib buat saya, tapi buat aki-aki. Subhanallah. Sebagian orang tua bilang 1000 montong nggak bisa menggantikan tape dan uli. Subhanallah. 1000 durian montong nggak bisa tergantikan dengan 1 tape dan uli. Masya Allah. Ayah saya suka banget itu tape dan uli. Tambahnya kopi hitam pahit, ya nggak? Kopi hitam pahit, selonjoran. Walaupun nggak punya duit, Masya Allah, tetap aja diomelin bininya. Ya. Cuma kalau Allah udah angkat ulama, maka datanglah tanda-tanda kiamat. Ya Allah. Makanya sayangi guru-guru kita ya. Oh, itu perempuan tambah banyak ya, alhamdulillah. Karena nanti tanda-tanda kiamat adalah populasi perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Ini hadis, bukan mengada-ngada saya. Ya, sekarang saya mau tanya, departemen store banyak perempuan apa laki? Pabrik garmen banyak laki tuh. Kalau kita keluar dari Narogong, banyak laki-laki apa perempuan tuh? Masya Allah. Ya, populasinya nanti juga mungkin tentaranya lebih banyak wanita daripada laki-laki barangkali, karena memang populasinya begitu. Nah, kemudian yang kedua, wahsyuz zina, ya Allah, tersebarnya zina. Innalillah. Ini gini, sebuah dosa itu, sebuah dosa, dia baru berdosa kalau dilakukan. Bapak maling baru berdosa kalau bapak emang udah maling. Bapak mukul orang baru berdosa tatkala kita mukul orang. Tapi kalau zina baru deketinnya aja udah dosa tuh. Wala taqrabuz zina, jangan deketin zina. Kata Allah di situ nahi, berarti kalau kita deketin udah dosa tuh. Wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina, dekatin aja nggak boleh. Kalau maling dia udah lewat pagar orang belum dosa, dia udah ngintip-ngintip, dia udah bikin, tiba-tiba nggak jadi maling. Maka dia nggak dosa, dari mungkin lompat pagernya apanya belum dosa, belum terhitung dosa sampai segitunya. Tapi kalau zina baru direncanain aja, baru pilih perempuannya, baru datang ke tempat prostitusinya, sudah dosa tuh. Jadi wala taqrabuz zina. Nah yang unik, dulu waktu kecil anak kita main pisau, kita teriak nggak? Bu, kalau ngeliat anak yang main pisau teriak nggak? Duh, jangan main pisau. Ya, atau anaknya masukin tangannya ke kipas angin, kita teriak karena itu membahayakan. Sekarang jauh lebih bahaya handphone, kita nggak ada yang teriak, betul nggak? Di handphone semuanya ada, lebih dari pisau, lebih dari kipas angin. Di situ ada prostitusi, di situ ada gambar nggak bener, di situ ada berita-berita pembunuhan, yang membentuk karakter anak.
Terbukti 4 tahun terakhir kebelakangan, tatkala handphone kemudian sangat bebasnya, murid saya habis. Terbukti benar, dari 50 jadi 30. Kenapa? Udah malas ngaji. Contoh lagi, di Asyakirin Masjid Tamrin City itu penghasilan Jumatannya 7 juta rupiah. Karena teman sekelas saya, jadi ibu-ibu kalau ke Tamrin City belanja, di atas lantai 8 itu ada Masjid Asyakirin. Itu yang pembinanya, pengelolanya sekelas sama saya, tempat tidur bareng saya di pesantren. Namanya Ustaz Bahrul Ulum. Ketika ada TikTok Shop, Lazada Shop, total ratusan pedagang tutup. Itu berimplikasi sama masjid, karena dia sholat Jumat kuantitasnya kurang. Bahkan sekarang gak lebih dari 3 juta rupiah. Baru 1 tahun diserang tuh. Baru 1 tahun diserang oleh handphone, habis. Apa kata pemerintah? Ya kalau nggak bisa ikutin zaman, ya begitu. Makanya kita juga mesti ikutin zaman. Percaya sama saya, canggihan otak anak bapak sekalian daripada bapak, betul nggak? Cara nguncinya jagoan dia, ngunci handphonenya tuh. Ini bapaknya nggak bisa buka, ya. Artinya apa? Perzinahan udah ada di tangan anak kita tuh. Makanya nggak aneh. Berita di iNews, Metro, di mana seorang anak, ya, naudzubillah, terjadi mesum dan lain sebagainya. Ini udah tanda kiamat sudah. Dimana orang udah gak malu lagi. Kal an'am, kayak kucing di mana aja tuh. Naudzubillah. Nah Islam jangan sampai begitu. Ini kadang-kadang begini ya. Innalillah, penjaga sekolah mencabuli siswi. Pas di persidangan pakai peci. Ya, anak merudung membuli temennya, dipukulin temennya. Pas persidangan pakai peci. Makanya saya besok ceramah mau pakai helm dah Pak. Peci udah diambil terpidana semuanya tuh, bingung saya mah. Ya, terpidana kenapa harus pakai peci sih? Oh, lambang pertobatan. Jadi seolah-olah orang kalau pakai peci sesuatu itu bekas tobat, ya. La ilaha illallah Rasulullah. Jadi kita hati-hati deh anak kita terhadap handphone yang dipegang. Coba perhatikan. Paling tidak di akhirat kita tanggung jawab. Ustaz, sampai kapan sih kita perhatikan handphonenya? Hatta balik, sampai dia bisa membedakan mana baik mana benar. Nah itu tugas bapak, hanya mengimbau. Nah hati-hati ya, kamu punya tanggung jawab terhadap pandanganmu yang apa dengan apa ya. Bapak cuma kasih tahu agar bapak enggak ditarik oleh Allah dari surga ke neraka. Tuh, karena kita akan dimintakan bertanggung jawabannya di yaumil kiamah. Sampai apalagi dia udah punya suami, aman sudah, ya berpindah. Makanya kadang-kadang seorang ibu berat melepaskan anak perawannya untuk dipinang orang. Justru sebaliknya, itu bentuk keberkahan kasih ya, agar tanggung jawabnya ke suami. Ingat, saya terima nikah dan kawin, berarti terima semua, tampuk kekuasaannya tuh. Bapak hanya dan ibu sensor dari jauh saja, tidak boleh ikut dalam urusan rumah tangga anaknya. Nah, nggak boleh menjadi pihak ketiga yang menjadi kisruh rumah tangga karena ada campur tangan orang tua. Orang tua dari jauh saja mantau. Gitu. Itu adab di dalam Islam. Kalau bicara akidah dalam Islam, dan itu tinjauan kita hampir Pak. Yang saya temukan nggak perlu di mana-mana, di kampung saya. Perceraian itu karena ada sangkut pautnya terhadap orang tua. Jadi orang tua terlalu banyak turut campur di dalam rumah tangga anak. Nggak boleh. Saat si dede dipinang oleh si akang, sudah milik dia. Ya, kita nggak boleh ikut campur. Bahkan kalau dia pulang ke rumah kita, omelin. Loh, suami kamu mana? Enggak, mana? Pulang nggak? Pulang ke suami kamu. Tanggung jawab mama memulangkan kamu ke suami kamu. Karena saat saya terima nikahnya, maka diterimalah semua tampuk kekuasaannya itu. Makanya seorang bapak pasti nangis menikahkan anak gadisnya. Dia ingat dulu dipinang, digendong-gendong, ditimang-timang pada waktu besar. Amanat orang tua yang sangat memberatkan adalah bagaimana jangan kau sakiti anak saya. Dari kecil sampai gede dia saya asuh, saya berikan kepada dirimu, jangan buat untuk kau sakiti. Masya Allah, tabarakallah.
biasanya kalau baru ngawinin nangis. Ya, saya pernah akad nikah, ceramah akad nikah, ini bapak baru ngawinin, kagak bisa ngomong pak. Wahai Herman bin Rudi, saya, nah jadi kagak kawin pak. Si mempelai prianya nangis juga, ini kapan saya kawin ya? Berat melepaskan anaknya tuh ya. Ya wajar mungkin teringat bagaimana waktu kecilnya si Dede ya. Waktu itulah dunia itu bisa dihias. Setan itu paling bisa menghias. Saya mau nanya, nikah syariat bukan? Syariat, ada keberkahan dalam nikah. Kenapa sepertinya berat? Karena setan memberatkan. Seolah-olah kamu akan kehilangan anak. Ya dari kecil dulu digendong, ditimang, sudah besar, dipakaikan kerudung, diajak kemana-kemana, tibanya sudah besar, sudah kuliah, membawa calon jagoannya. Pada hari hanya tidak ada orang tua yang tidak meneteskan air mata. Tapi kalau yang anaknya 9 udah kebal. Anaknya 9 sudah. Saya pernah lihat ada orang tua pak mati anaknya, ini nggak ada tangis sama sekali. Maaf pak, mungkin dia merokok, dia ngerokok santai gitu. Kong, itu anaknya meninggal gak ada sedih-sedihnya. Anak gue masih 11, mati atuh masih ada 10, bandel-bandel gitu. Itu dia katakan banyak anak banyak rezeki kayak gitu ya. Anaknya masih 10, mati 1 gak ada sedih-sedihnya. Nah, semua apalagi tanda kiamat tadi setelah perzinahan itu tersebar. Wa fajirul hakim, masya Allah. Ini juga ya. Wa syaribul khamri wa fajirul hakim. Pemimpin yang durhaka yang dikirim oleh Allah. Ingat, kalau kita punya pemimpin durhaka, itu bukan salah pemimpin doang, salah umat. Salah satu ciri umat itu nggak berkah, Allah titip pemimpin yang durhaka. Ya kan? Jadi kita menyumbang kepada pemimpin durhaka itu, kita menyumbang kalau kita jauh dari Allah. Kalau kita jauh dari Allah, jangankan pemimpin, Palestina aja kagak bakal menang pak. Gak bakal menang kalau jauh dari Allah. Yang memenangkan kita Allah, intan surullah yansurkum wa yusabit aqdamakum. Jadi 2024 menangin dulu diri kita, jangan partai kita, jangan pemimpin kita, menangin dulu diri kita. Saya pengen deh semua caleg Islam subuh berjamaah, ya Jumatan paling depan. Ini kan calon legislatif yang akan mengatur undang-undang. Kamu aja gak bisa diatur sama Allah, betul nggak? Maghrib enggak, reses, sholat kagak, apa kagak, tiba-tiba kita akan mensejahterakan rakyat. Ente aja bermusuhan sama Allah, gak pernah sholat. Itu maksud saya. Jadi bayangkan sekian ratus, sekian ribu caleg semuanya ibadah. Caleg-caleg itu ahli Quran, masya Allah ya. Caleg partai ini ahli tafsir, caleg partai ini ahli ekonomi umat. Mungkin negeri kita masya Allah. Ini kagak, yang atuh maling, yang atuh jago bohong, nauzubillah min. Akhirnya Allah kirim tuh pemimpin yang gak benar. Jadi kita juga menyumbang terhadap ketidakbenaran pemimpin tatkala semuanya sama ibadah ini berantakan. Jangan. Yusallitu ala sultanihim, Allah akan kirim kalian penguasa yang zalim kalau jauh dari Allah. Kan la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ata. Allah jadikan yang dia mau jadi, Allah nggak jadikan yang dia mau jadi. Gitu. Bagi saya kecil pak, seujung kuku kalau saya mau jadi RW di kampung. Iya, jadi RW aja tat. Waduh repot dah. Malam-malam bukan disuruh panggil ceramah, ada yang kawin malam-malam, masya Allah. Ada yang ketangkep, wah repot dah jadi RW. Masing-masing udah ada tugasnya. Tugas saya mengajar di tempat, tugas RW merapikan urusan masyarakat kan gitu ya. Coba semua caleg pendaftaran besok semuanya istighfar, taubat, istighosah di lapangan bareng-bareng seluruh caleg dari seluruh partai. Subhanallah, mereka istighfar pada megang tasbih, masya Allah ya.
kita juga ngeri deketin yang minta duit ya. Wah, minta duit pak, minta beli potong, astagfirullah, bahaya caleg begini ya. Ada nggak yang begitu kira-kira? Ada. Oh, orang pemerintah nggak bisa sholat jenazah. Masa sholat jenazah pakai ruku? Namanya sholat jenazah nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, pakai ruku. Ngeles lagi dia ngeles. Pak, pakai ruku pak, pakai sujud, ngeles. Ini jenazah dosanya banyak. Nggak cukup dengan takbir. Saya tambahin ruku, ditambahin sujud. Ya Allah, ya. Jadi akan datang hakim-hakim yang zolim tanda kiamat. Sejauh ini alhamdulillah hakimnya masih adil. Nih Pak, saya kasih keadilan hakim kita sejauh ini. Kalaupun tidak adil secara pandangan mata kita, hukum itu bukan berdasarkan maunya mata kita. Ya. Ketika saya kasih contoh saja, kan saya di Kejagung nih sekarang sudah ngisi kajian Pak. Saya udah nitip-nitip tuh sama Matra keadilan ya. Kemarin dalam kajian saya kasih tahu nih kiamat begini nih. Ini nanti seorang jaksa tuh kaki kanannya di neraka, kaki kirinya di surga. Tuh. Alhamdulillah sekarang dipercaya untuk ngisi kajian di Kejaksaan Agung. Mau ada jaksa pidana muda, militer kayak kemarin ketemu Pak Jampin Mil bintang 3 Pak Saidi tapi dari AL. Nah, enak jadinya ngomongnya. Nah, jadi alhamdulillah sejauh ini kalau menurut penilaian saya masih ada keadilan. Ahok di penjara nggak? Penjara. Habib Rizik di penjara nggak? Adil kan? Ya, jadi bukan persoalan ente Ahok ente adil, di mana ente Habib ente Ahok, di mana di situ pengadilan secara meyakinkan membenarkan ente salah, ketok salah. Maupun ente Habib kan, gitu. Jadi ketika Habib Rizik divonis bersalah karena bohong terhadap COVID, ya ini kan sesuai dengan jalur keadilan. Sama bagaimana Ahok juga disalahkan. Jadi bukan soalan bagaimana emosional kita, tapi berdiri di atas saksi-saksi yang memberatkan, bukti-bukti yang meyakinkan, itu namanya adil. Bukan lihat individunya ini siapa. Itu alhamdulillah di Indonesia, walaupun barangkali dengan segala macam permainannya masih ada. Kalau buat saya nilai keadilan masih ada, hati nuraninya masih ada. Buktinya pemimpin-pemimpin kita masih banyak bertakwa Pak. Ada camat yang hafal Quran, ada lurah yang hafal Quran. At-taqwa itu lurahnya hafal Quran Pak, camatnya, karena dia santri. Nah itu ya, Babelan tuh itu kan camat Babelan itu santri At-taqwa, kakak kelas saya, hafal Quran itu, kiai jadi camat gitu ya. Jadi kalau besok saya nggak ngajar lagi di Al-Muhsizin, barangkali saya sudah jadi ya doain. Jangan diaminin. Saya jadi camat ya. Kemudian apa lagi? Nah, yang ngerinya nih tanda-tanda hari kiamat, syurbul khamr. Wah, Allah, khamr udah di mana-mana. Minuman keras sudah di mana? Betul nggak? Dijual di mana-mana tuh minuman keras. Orang udah nggak malu-malu lagi. Dulunya di minuman keras, maaf, tahun 70, 80 susah nggak tuh nyarinya. Itu nyari minuman keras, aibnya udah kayak apa. Sekarang bahkan ada di etalase sudah kelihatan nih. Jadi jangan terkatung-katung masalah apalah arti sebuah nama. Bir bintang 0% alkohol, nggak boleh. Sekalipun alkoholnya 0%, namanya itu nggak boleh. Ustadz, apalah arti sebuah nama? Oke, kalau antum menganggap apalah arti sebuah nama, mau nggak cucu ente namain Firaun? Kenapa lah arti sebuah nama? Ibu punya anak perempuan baru cepat lahir, kita namain Siti Korunia, mau nggak? Saya namain Siti Korunia, pelit. Kenapa? Kalau memang nama itu, karena asma hukum, dua hukum, nama identik. Nama adalah, makanya kalau ada minuman bir bintang walaupun dalamnya air putih, namanya itu. Maka kata Nabi, ghayyir, suruh rubah namanya jadi temulawak kayak jadi apa ya, kalau memang masih zatnya sudah berubah dari bir. Jadi hati-hati, makanya sekarang ada istilah
parfum non alkohol. Sesungguhnya bukan non alkohol. Memang parfum itu bukan alkohol yang memabukkan, bukan. Itu sekarang kalau bapak-bapak ke PGS sini nih, itu namanya udah bukan alkohol, memang bukan alkohol, namanya etanol atau orang menyebutnya absolut, yang kayak spiritus, dingin kayak alkohol, tapi dia nggak memabukkan. Makanya parfum non alkohol memang bukan alkohol, dinginnya itu absolut untuk mengurai minyak wangi. Berapa persen? Tinggal maunya. Yang murah 50.000 itu bisa 70%. Absolut 30% minyak wanginya, ya baru dioles hilang baunya. 70% absolutnya. Ya, yang 100% mahal, makanya satu botol ada yang 3 juta. Jadi nggak pakai absolut sama sekali. Nanti yang tidak mati Allah, wangi yang pakai non alkohol atau tidak alkohol dari dulu nggak pernah terjadi perdebatan. Wah ini nggak boleh pakai, haram. Alkohol yang haram itu yang dikonsumsi. Coba. Alkohol yang di parfum dikonsumsi, mabuk apa mati? Rojiun pak. Itu kayak spiritus soalnya, nggak bisa buat konsumsi ya. Jadi wangi parfum itu alkohol atau tidak alkohol memang disepakati bukan alkohol, dan dia hukumnya karena memang homer itu nggak boleh. Kalau dia tertimpa pakaian itu hukumnya najis. Itulah tutakhodal khala, anggur yang difermentasi menjadi apa namanya bir itu dan lain sebagainya, saya juga nggak ngerti. Kalau yang punya duit namanya Jack Daniel, yang nggak punya duit namanya Intisari. Adanya di warung jamu ya, hukumnya haram itu. Sudah yang paling sehat temulawak, ingat ya temulawak ya, temu kunci, temulawak ya, apalagi akar abadi itu yang akar jiwa apa, masya Allah pahitnya bukan main, ternyata bagus buat diabetes. Saya sarankan sering-sering minum jahe. Al-Quran itu kalau udah nyebut pasti nggak sembarangan. Ada minuman yang disebut di Al-Quran itu minuman ahli surga, ada di bumi. Apa? Zanjabila. Apa zanjabila? Jahe. Terhadap Al-Quran disebut. Jadi minuman jahe, saripati jahe itu ada di surga. Jadi orang surga nanti minumannya itu zanjabila, yaitu jahe dalam Al-Quran. Artinya Allah titip tuh di bumi. Nah, ada jahe tuh, pakai antibiotik. Ya, bukan sombong, saya 4 ceramah hajar jahe, seger lagi sambil ngitung amplopnya, jadi seger lagi ya. Masya Allah. Nah, itu ada jahe, ada atin, buatin, pakai buatin seger. Kalau yang udah kering ada asam ya, asamnya itu seger, kalah jeruk itu vitamin C. Az-zaitun diurai itu jadi mereka makeup. Olive oil zaitun, buah zaitun direndam di dalam air nggak busuk 4 bulan. Al-Quran kalau udah nyebut jangan main-main. Ada lagi zakum. Apa zakum? Pohon palanya kayak setan, ru'usus sayatin. Pohon setan yang ada di Arab, dia berduri, itu makanan ahli neraka yang udah Allah titip di bumi. Banyak makanya peziarah kita yang pada umroh, nah ini adalah pohon zakum. Nah pohon zakum itu nanti dimasukin tuh ke kerongkongan orang yang suka ngomongin orang. Ngomongin orang, buah zakum dimakankan kepada orang yang nanti tembus dari tenggorokannya duri-durinya, ditarik oleh malaikat. Yang suka ngomongin orang gak apa-apa, latihan tuh, ada tuh, udah latihan, alhamdulillah saya udah latihan nih, masukin ya, itu buah zakum serem pak, palanya kayak setan, durinya tajam-tajam. Allah akan masukkan ke kerongkongan orang yang suka ngomongin orang. Deh jangan ngomongin orang deh. Ngomongin orang itu ada tanda di awalnya. Ada setan itu kalau mau buat sesuatu ada start awalnya. Udah tahu belum? Gue gak mau tahu. Ini enggak. Udah tahu belum? Apaan? Nah kalau udah ada apaan lanjut tuh. Si bapak ini buru-buru ingat buah zakum ya. Buru-buru ingat buah zakum. Astagfirullah. Kita
kita mau memakan pohon zakum lagi ya. Jangan diomongin orang, nanti akan dimasukkan itu tuh zakum ada di bumi gitu. Saya baca wawasan Quran Quraisy, buka Al-Quran, kemudian kenalilah bumi, maka Allah menyemaikan pandangan ahli surga itu atau ahli neraka di bumi. Contoh, di dalam Al-Quran ada syajaratil akhdari naro, ya, surah Yasin. Syajaratil akhdari naro, kami jadikan syajarul akhdar, apa syajarul? Hijau daun, naro sebagai energi, apa bahasa orang biologinya? Fotosintetis, di mana zat klorofil, zat hijau daun itu menghasilkan naro, ya, zat oksigen. Tuh, subhanallah, ya. Syajaratul akhdari naro di dalam surah Yasin. Jadi Al-Quran memuat segala ayat-ayat tanda-tanda. Jangan main-main. Kalau Al-Quran sudah nyebut ini, wattini wazaitun, dan demi buah tin dan demi buah zaitun, dari 14 abad yang lalu itu buah sampai sekarang abadi. Coba Allah nggak nyebut kecapi kan? Wah, kecapi udah nggak ada soalnya sekarang kecapinya. Ya, jadi Allah kalau memilih sesuatu pasti kekal tuh ya. Berarti ini kenapa Allah nggak milih durian montong? Kesian yang nggak bisa makan durian. Kalau atin zaitun nggak ada pantangannya. Diabetes boleh makan, asam lambung boleh makan. Subhanallah. Apalagi yang disebut dalam Al-Quran, ya. Wa yunadi ashabul jannah, akan memanggil ashabul jannah dengan panggilan. Maka kalau lambaian tangan pakai tuh, walaupun nggak mengucapkan salam, itu tanda surga. Assalamualaikum. Nih, yunadi ashabul jannah. Angkat tanganmu di atas kepala, itu menghormati orang. Sama kayak orang mau nyebrang motor. Ini kita kadang-kadang sesama muslim nggak absus salam. Boleh. Mana Pak? Gitu. Itu yunadi ashabul jannah. Panggilan surga nanti saling mengangkat tangan di atas kepala. Itu tanda penghormatan. Gitu. Di jalanan gitu. Mau kemana? Gitu. Ingat, ini panggilan kepada yang jauh. Ashabul jannah. Bukan dari dekat, Pak. Kemana Pak? Itu nggak sopan gitu ya. Kepada yang jauh, ashabul jannah. Maksudnya ayunkan tanganmu, tanda kemurah hatian. Murah hati, ya. Bukan jadi sombong. Nah, yang terakhir, tanda kiamat adalah tadi, perempuan lebih banyak daripada laki. Populasi perempuan lebih banyak lagi. Akhirnya ada istilah emansipasi wanita. Ya nggak apa-apa, wanita boleh jadi menteri, boleh. Wanita boleh jadi presiden, bangga, silakan. Wanita boleh jadi ketua RT, ketua RW, silakan. Wanita boleh khotib Jumat, boleh nggak? Wanita boleh jadi imam, boleh nggak? Nggak boleh. Ada hukumnya. Turun namanya Dr. Aminah Wadud. Wow. Tafsir mesogenis gender wanita. Jadi khotib Jumat di New York karena diusir dari Mesir. Dr. Aminah Wadud pernah jadi khotib Jumat di New York. Kenapa? Diusir dari Mesir. Orang Mesir, pemikir. Dia mungkin seniornya Quraisy, Aminah Wadud. Jadi imam, khotib Jumat. Kalau saya gampang, Bu Doktor, Anda itu sudah tua. Andai pun Anda jadi imam, kami biasa-biasa saja mau. Coba besok Jumat, hadirilah sholat Jumat di Masjid Al-Mukhlisin, imam dan khotib Dewi Persik. Rame nggak? Kira-kira di sini. Mungkin saya paling depan kali, saya di sini nih. Masya Allah. Ya, itu nggak bisa. Itu namanya qadratillah, kudrat Allah. Wanita nggak bisa jadi imam sholat, sekalipun wanita boleh jadi imam di dalam negara, tapi dalam sholat nggak bisa. Itu udah kudrat dari Allah. Jadi jangan di transgenderkan, ya.
ada satu bagian di mana nggak boleh melewati bagian yang lain. Ya syudu ba'dhum ba'dha, saling menguatkan saja. Yang laki jadi imam, ibunya jadi makmum, gitu. Dan uniknya Pak, hafalan wanita lebih kuat daripada hafalan laki. Mereka lebih kuat hafal, betul nggak Bu? Ibu, betul nggak? Kalau ibu-ibu itu lebih kuat hafal. Masih ingat di mana duit laki naruh? Masih ingat? Lakinya lupa, ibunya masih ingat. Jadi begini Bu, di pesantren Kudus Baharuan, santri yang menghafal Quran 100 laki-laki, giliran perempuan 700 orang. Lagi, saya kasih contoh lagi. Asyifa Subang, itu kalau alumni paling 500 cowok, tapi kalau cewek bisa 1500, hafal semua tuh. Oke, nggak usah jauh-jauh deh, Kemang sini nih, depan kampung saya, Jatiwaringin sini Kemang, namanya Mahasina. Kalau keluarin santri cowok 150 yang hafal Quran, tapi kalau santri putri 400. Jadi mereka lebih kuat hafalan itu, karena hafalan itu berbanding dengan emosi. Ya, kalau orang cowok kan lebih banyak cueknya, emosinya kurang dimainkan, makanya sama hafalan segitu-gitu aja. Kuliah kulu aman deh. Ya. Tapi perempuan juga lebih kuat ngafalnya. Ini secara penelitian ulama, bukan dari mau saya. Imam Nawawi dalam kitab Mukhudul Legend, keluar hafalan kuatnya, tapi gampang hilangnya nih perempuan. Jadi hafalan Quran dia sanggup cepet, tapi nanti lupanya juga cepet. Kenapa begitu? Ya karena urusan perempuan lebih banyak. Kalau mau kondangan, urusan mana yang lebih banyak? Kalau mau kondangan, perempuan itu sampai 2-3 jam di depan kaca. Laki-laki cukup sisir, gesper, patu, udah nungguin sampai tidur. Ya Allah, belum selesai juga itu dia. Jadi lebih resik perempuan itu. Ya hafalan kuat tapi copotnya kuat. Populasi wanita begitu. Kata Nabi Muhammad SAW, istausu bin nisa'i khairan. Kalau begitu, di akhir zaman ini berbuat baiklah kepada wanita, yang wanita nanti akan kembali kepada asalnya. Bu, nanti ibu-ibu naudzubillah, tapi jangan sampai mendapati zaman itu ya. Zaman kalau udah dekat kiamat, wanita akan dihinakan lagi, nanti ada perbudakan lagi. Bukankah sekarang udah mulai ada wanita menjadi orientasi seks, ya, wanita nggak dikasih jatah warisnya, banyak. Nah, justru agama-agama di luar kita tuh banyak berpikir bagaimana wanita itu disamaratakan ya. Tapi hanya agama Islam yang menolong wanita. Makanya wanita jangan main-main. Islam ini sangat menghargai wanita. Gak boleh mereka dianggap sebagai orientasi seks saja. Tidak boleh. Dia ada hak warisnya, dia punya kewajiban, ada hak-hak yang mesti ditutup. Istausu bin nisa'i khairan. Kata Nabi, aku berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada wanita, karena nanti pada akhir zaman wanita ini akan kembali pada sisi terburuknya, di mana mereka cuma menjadi budak-budak perempuan. Alhamdulillah min dzalik. Makanya kata Nabi, sejelek-jeleknya mati yang mendapati hari kiamat. Tuh, sejelek-jelek kematian yang dapetin hari kiamat. Jadi kalau nggak mau jelek mati, mendingan sekarang gitu ya. Bingung jawabnya. Kalau dibilang sekarang takut ntar sore ya. Kalau dibilang nanti takut keburu kiamat. Jauh masih kiamat Pak. Nanti ada Imam Mahdi dulu. Habis Imam Mahdi ada Dajjal. Habis Dajjal sama Imam Mahdi 8 tahun bedanya nih. Kemudian Dajjal dibunuh Isa alaihissalam. Nah, Isa sama Dajjal ini sesaat, mungkin cuma sebulan 2 bulan. Dalam sebulan orang kafir semua tuh Pak. Di tangan Dajjal orang kafir semua tuh yang gak punya iman. Jadi nanti gak ada azan, ada azan dibunuh Dajjal tuh. Pasukannya siapa? Ya'juj dan Ma'juj tuh pasukan Dajjal. Itu bisa nyium orang beriman sejauh berapa kilometer, kecium baunya. No, ada orang beriman, bunuh.
itu Dajjal. Nggak lama berselang turun Isa, dibunuh Dajjal dengan pedang Nabi Muhammad yang ada di Turki, Zulfaqar. Riwayatnya mengatakan pedang yang akan bunuh Dajjal adalah pedang Nabi Muhammad yang dilestarikan sekarang ini di Turki Topkapı. Ya, itu nanti pedangnya tuh ambil oleh Nabi Isa alaihissalam. Dajjal dibunuh, Isa meninggal dulu. Sesudah Dajjal dibunuh, Isa meninggal. Dalam riwayat Isa meninggal baik-baik saja, tidak seperti dia diangkat di langit. Beliau meninggal dalam keadaan sebagaimana para nabi meninggal. Kemudian dari tanah Isa meninggal situ turun asap hitam, dukhon namanya. Makanya surah dukhon sunat itu dibaca zuhur. Nanti keluar dukhon, dalam riwayat keluar dari arah timur, atau timur ini bisa dikatakan Yamamah. Kemudian keluar asap hitam mengepul di sekitar bumi Allah. Idza zulzilatil ardu mulai goncang bumi Allah, mulai goncang. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumun qadarat. Goncangnya bumi itu 1-2 jam. Ini sesuai hadis, saya tidak mengada-ngada. Kemudian kegelapan menyelimuti, makanya an-nujum itu bintang. Maksudnya apa? Tata surya pecah. Nanti langit ini pecah. Kan langit ini sedang diangkat oleh Allah. Rafa. Ya, ketika diangkat oleh Allah, nanti dia akan jatuh ke langit beserta bintang-bintangnya, jatuh ke bumi. Al-biharu fujirat. Maka yang terjadi adalah karena meteornya jatuh, laut akan mendidih. Laut Pak mendidih. Ntar pulang dari sini nyeduh kopi deh, pegang. Ini Ancol mendidih Pak. Ancol mendidih. Jadi kalau bahasa tiupan sangkakala, Israfil bukan di situ ntar mainnya. Kapan mainnya tuh? Nah, saat sudah mendidih, pecah bumi ini, maka hancur berantakan. Itu tiupan sangkakala pertama. Masya Allah. Baru tiupan yang kedua padang. Masya Allah. Di mana Masjid Al-Mukhlisin sama Halim di mana? Udah mana? Ya, itu kali-kali mendidih tuh. Allah, isi bumi keluar. Dan manusia udah nggak ada lagi tuh. Ya. Tapi ada itu manusia masih ada. Yauma yakunun nasu kal farasil. Nah, itu baca tuh surah Al-Qur'an. Manusia itu terbang Pak, kayak dimainin sama Allah. Nah, pertanyaannya, adakah orang beriman? Tidak ada lagi. Manusia yang hidup itu udah bukan orang beriman, karena Isa udah turun. Sisanya pembangkang di akhir tuh. Isa udah habis, masa kenabian udah habis sudah. Dengan diturunkannya Imam Mahdi, sampai situ finish Rasulullah. Ajaran Nabi Muhammad finish sampai Imam Mahdi turun. Finish sudah, karena antara Mahdi itu dekat sekali sama kiamat. Udah tinggal apa kalau bahasanya tuh? Udah tinggal finishing dunia aja, udah habis dunia ini oleh Allah. Tibalah kita di yaumil kiamah. Ya Allah, dipanggil. Ya masyarul muslimun, mana orang-orang yang mendatangi subuh? Gak usah tunjuk, gak usah. Saya orang Nurul Ikhlas, gak usah, aman. Wajahnya langsung Allah terangin. Walladzina biyaddat wujuhum fi rahmatillah. Dibuka wajahnya oleh Allah. Tuh, wajah-wajah Nurul Ikhlas. Ya, udah. Pak Haji, wah alhamdulillah Pak Haji, wah ini dari DKM semuanya ya. Bisa tapi mana? Aduh, dia ngomong doang itu. Oh, ada dia di belakang ya. Insya Allah mudah-mudahan wajah kita akan bersinar nanti. Amin. Al-Fatihah.